Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa pula salawat serta salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah saat ini kita sudah memulai Zoom meeting kita dan ada 18 gampung yang berpartisipasi saat ini dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah banyaknya juga istilahnya dengan kondisi yang tidak kondusif ya, kita jadi tidak bisa bertatap muka langsung, jadi cuma bisa Zoom meeting saja, tapi bukan berarti ini menghalangi kita untuk terus bekerja dan juga untuk apa ya istilahnya ya membantu masyarakat juga dan membantu aparatur kampung yang lain. Oke, sebelumnya ini mungkin pertemuan pertama kita setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semua manusia pasti ada salahnya, terutama saya ke teman-teman semua, saya mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin banyak yang disengaja ya, mungkin sering ngomel-ngomel, banyak yang disengaja, jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya seperti yang teman-teman tahu, saat ini kita sudah memiliki atau sudah ada pergantian camat baru. Ya, jadi Pak Camat lama yaitu Pak M. Kamil Zuhri sudah dipindah tugaskan menjadi Sekretaris Inspektorat dan saat ini yang menduduki Camat Ingin Jaya ada Pak Ramzi SAG. Beliau mantan Sekcam atau Sekretaris Camat di KBJ Gung Barunajaya. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau sebelumnya Pak Camat mungkin lebih aktif, lebih proaktif, terutama menyangkut dengan dana desa. Beliau lebih semangat dan lebih istilahnya mungkin lebih powerful ya dalam mengurus dana desa, gitu ya. Jadi mungkin camat ini kita belum tahu ke depannya gimana, tapi saat ini mungkin masih saya sendiri yang bukan saya sendiri, masih saya yang harus aktif ke teman-teman, mungkin camat belum. Jadi saya mohon bantuannya, mohon partisipasinya agar kita bisa sama-sama menjalani tahun ini terutama ya, tahun ini dengan menyangkut dana desa yang juga beribet sekali. Jadi mohon bantuannya dan juga sebelumnya saya ingin menjelaskan kondisi saya sendiri yang mungkin agak kurang sehat dan bakal menjalani cuti panjang. Jadi mohon segera bisa dipercepat laporan-laporan sebelum saya cuti panjang. Mungkin nanti juga akan ada PLT, tapi karena staf di bawah saya juga adalah tenaga kontrak, jadi mungkin agak kerepotan, cuma nanti akan kita coba cari cara ya. Oke, baik. Pertama yang kita mulai adalah pembahasan mengenai dana desa tahap 2 tahun 2021. Oke ya. Dalam lemari yang itu nama kayaknya. Bundelan gitu. Bukan map. Dalam bundelan kayak surat masuk. Lemari yang kaca geser. Punya pendamping desa coba lihat. Ada sedikit hambatan. Jadi menyangkut dana desa 2, seperti yang kita ketahui untuk Ingin Jaya, kita sudah cair di 2 kampung, yaitu Menasah Deyah dan Ajecut. Ya, Menasah Deyah dan Ajecut sudah dapat menikmati dana desa tahap 2 yang masuk sebesar 40% dari jumlah total dana desa saat ini dikurangi BLT. Nah, kita sudah mengusulkan Menasah Tutong
Tapi saya belum tahu kabarnya apakah sudah cair atau belum. Selanjutnya untuk Pasilubo kemarin kita sudah juga mengusulkan, tapi kemudian ada sedikit kesalahan di OMSPAN, jadi kita perbaiki dulu untuk kemudian kita usulkan. Berarti total yang sudah bisa mengajukan itu ada 4 gampung. Bukan sudah bisa mengajukan, sudah diajukan, yaitu Ajecut, Menasadeah, Menasah Tutong, dan Pasilubo. Ya. Buat kawan-kawan yang sudah cair, saya minta agar segera direalisasikan dana desanya, bisa langsung digunakan untuk sesuai dengan APBG. Nah, sesuai dengan APBG. Selanjutnya, untuk dana desa 2 ini, memang pencairannya kan yang kita usulkan syaratnya itu ada 4 macam. Untuk konvergensi stunting kita sudah selesai semua, yaitu yang pertama percik BLT tahun 2021, kemudian percik tidak cukup anggaran untuk membayar BLT tahap 789 di tahun 2020. Kemudian OMSPAN realisasi 2020 itu di print, di hasil PDF-nya di print, diteken kecil, distempel, kemudian di scan kembali. Dan yang terakhir adalah OMSPAN 2021 50% dari penggunaan dana desa yang pertama. Nah, jadi bagaimana bisa dilihat 50 sudah dilihat 50% apa belum? Itu bisa dicek dari Siskedes online. Saya ngeceknya dari Siskedes online. Kalau kira-kira sudah mencukupi, maka saya arahkan terus untuk menginput OMSPAN. Nah, itu yang pertama, apabila di Siskedes online sudah terpenuhi. Tapi kembali lagi, bukan hanya maksudnya di Siskedes online, bukan hanya di Siskedes online yang sudah terisi, tapi kita juga butuh hard copy-nya. Ya, jadi DPMG berpesan ke tahap 2 itu mohon untuk dicek laporan dana desa satunya apakah sudah sampai 50% atau belum. Dan laporannya itu dalam bentuk hard copy sudah ada kita mute dulu. Dan di laporan itu sudah ada kwitansi dan juga bon-bon belanjaan, ya. Jadi bukan hanya terisi di Siskedes online, tapi saya juga harus melihat hard copy-nya sudah ada atau belum di Gampung. Yang 50% dari pencairan. Jadi yang dilihat adalah 50% dari pencairan. Jadi kalau ada cairan ada beberapa tahap, itu misalnya masuk 8%, masuk BLT dan lain sebagainya, itu sudah terrealisasi 50% dari total dana desa yang masuk ke dalam rekening Gampung. Ya, 50%. Minimal 50%. Di atas 50% ya boleh saja. Jangan lupa hard copy-nya bukan hanya terisi di Siskedes online, tapi juga ada hardnya. Dan yang sudah pasti itu syarat untuk LPJ DD 2020 juga sudah diserahkan ke kantor camat. Jadi bagi yang belum menyelesaikan, mohon segera, mengingat ini sudah masuk bulan 6. Besok kita sudah masuk bulan Juni, pertengahan tahun, di mana pertengahan tahun itu sudah harus ada, seharusnya nih di Gampung sudah harus ada laporan realisasi per semester ya. Laporan realisasi semester itu sudah harus ada di Gampung. Nah, jadi kembali saya ingatkan, apa sih pentingnya laporan realisasi pertengahan tahun? Itu sebenarnya laporan realisasi pertengahan tahun itu untuk melihat apakah kita perlu membuat APBG perubahan. Nah, tapi karena sekarang memang diperlukan APBG perubahan, maka dilihat lagi apa saja yang perlu kita rubah, di bagian mana yang perlu kita ganti. Apakah ada fisik yang harus kita ganti dengan anggaran lain? Misalnya nih, Gampung-gampung yang belum menganggarkan 8% COVID, itu untuk yang cair di awal-awal seperti Ajecut. Mereka harus buat APBG perubahan dan memasukkan 8% untuk penanganan COVID. Jadi otomatis akan ada kegiatan atau fisik yang
APBG awalnya itu akan terganti. Nah, jadi itulah pentingnya buat laporan realisasi pertengahan semester. Dan di laporan pertengahan semester juga kita bisa lihat bagaimana capaian kita selama ini. Apakah kita lambat, apakah kita masih banyak dana yang tidak digunakan gitu. Ya, jadi bisa untuk dilihat sudah sejauh mana dan apa saja yang perlu perubahan. Dan laporan realisasi pertengahan semester ini juga penting untuk bahan kecil sebagai pertanggungjawaban saat musdes. Jangan lupa ini sudah masuk bulan 6. Bulan 6 ini sudah waktunya musdes sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014. Musyawarah desa bisa mulai diselenggarakan dari mulai bulan Juni pertengahan tahun sampai dengan bulan 9. Harus berbicara di depan masyarakat soal pertanggungjawaban. Karena yang diminta di sini adalah pertanggungjawaban pertengahan semester untuk tahu kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun depan. Jadi ini misalnya ada Gampung yang tidak menganggarkan 8% COVID. Jadi otomatis ada kegiatan fisik yang harus dia batalkan. Nah, saat musdes itu Pak Keci sampaikan, ini kita nyatanya hanya jadi peguat saluran karena harus diambil dananya untuk 8% COVID. Ini memang diarahkan oleh pemerintah. Kalau nggak ada 8% COVID, maka tidak bisa cair dana desa kita yang tahap selanjutnya. Nah, jadi saluran ini kita naikkan ke APBG di tahun depan. Oke ya, sampai di sini ngerti ya? Ya. Nah, sebentar. Dah. Mananya SK-nya betul-betul atau bukan? Terus kok nomornya yang atas, nggak bilang betul-betul, kalau kirim balik, terus kok nanya yang balik SK